Ke-13, Jasmine primadona sekolah. Memang benar, perbedaan terbesar antara Harvey saat ini dan biasanya adalah temperamennya. Dan kebugaran memang dapat memberikan dampak tertentu pada kondisi mental. Jauh di lubuk hati, saya juga lebih mengagumi Harvey. Ternyata Tuan White adalah orang yang sangat disiplin. Setelah sibuk, dia tetap mengembangkan kebugaran tubuhnya. Dalam waktu singkat, makanannya terasa nikmat. Juru masaknya adalah koki Michelin bintang 3. Anggur yang saya minum adalah Mote tahun ke-1993. Harvey dan Emily bertukar cangkir dan minum dengan gembira. Alice meminum jus jeruk melalui sedotan dan memandang mereka berdua sambil tersenyum. Harvey, pertama kali aku melihatmu, dua kata muncul di benakku. Tahukah kamu apa itu? Emily sedang memegang gelas anggur. Sedikit mabuk dan wajahnya memerah. Ada apa? Teman lama. Emily meminum setengah gelas anggur merah lagi dan bersendawa pelan. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa kamu memiliki banyak aura yang sama denganku. Ketika saya masih kecil, saya dibesarkan di panti asuhan dan diadopsi oleh kepala keluarga Kanwal. Cegukan, sepertinya saya telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya katakan. Anda berasal dari keluarga yang sangat baik. Jadi bagaimana Anda bisa punya pengalaman serupa denganku? Emily memiliki senyuman yang agak mencela diri sendiri di wajahnya. Ekspresi Harvey berhenti sejenak. Sebenarnya dia memiliki pemikiran serupa di dalam hatinya pada awalnya. Bagaimanapun, mereka adalah anak-anak yang tumbuh di panti asuhan yang sama, dan mereka memiliki kesamaan jauh di dalam jiwa mereka. Haha, Nona Emily, tidak peduli apapun, sudah takdir kita bertemu satu sama lain. Ayo, kita bersulang. Harvey mendentingkan gelas dengannya lagi dan meminum segelas anggur merah dengan murah hati. Dia tidak mabuk, tapi dia berpura-pura mabuk saat ini. Beberapa kata sulit diungkapkan saat Anda bangun. Keduanya berbincang riang. Seolah-olah mereka adalah teman lama yang dipertemukan kembali setelah lama berpisah. Pada akhirnya mereka begitu dekat hingga bak saudara kandung. Bahkan meninggalkan Alice. 3 putaran mabuk. Harvey tidak tinggal lama. Dia berkata dia akan mengembalikan undangan itu lain kali, lalu berdiri dan pergi pada waktu yang tepat. Emily mengirimnya keluar dengan antusias. Ketika dia kembali, tubuhnya yang halus tersandung, membelai pelipisnya, dan kepalanya terasa pusing. Aku benar-benar minum terlalu banyak kali ini. Harvey adalah orang yang luar biasa. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung terbangun ketika dia melihat Alice tanpa ekspresi di depannya. Nona! Dahi Emily segera mengeluarkan sedikit keringat dingin. Lagi pula, perilaku ini sepertinya sudah melewati batas. Apakah kamu menikmati minumanmu? Alice bertanya dengan tenang. Nona kecil, Emily tampak ketakutan dan tidak berani menjawab. Alice berkata, Bibi Emily, aku ingin bertanya padamu. Katakan padaku. Aku memanggilmu Bibi Emily. Sekarang kamu dan Harvey disebut saudara kandung. Haruskah aku memanggil Mia Paman Harvey? Matanya setajam pisau, dan hati Emily menegang. Dengan letupan, dia langsung berlutut. Nona, saya salah. Alice berbalik dan berkata dengan tenang. Bibi Emily, kamu minum terlalu banyak. Istirahat saja hari ini dan jangan pergi ke perusahaan. Oke, saya mengerti. Terima kasih, Nona. Emily berdiri dan pergi dengan cepat. Saat dia sampai di tangga, suara dingin terdengar di belakangnya. Ini hari libur terakhirmu tahun ini. Nikmatilah. Emily terhuyung dan hampir jatuh ke bawah. Alice mengusap alisnya dan mendesah dalam diam. Saya awalnya ingin memanfaatkan makanan ini untuk menyelidiki latar belakang Harvey. Tetapi benar-benar diganggu oleh Emily. Secara logika, Bibi Emily belum pernah jatuh cinta selama beberapa tahun ini. Jadi tidak ada alasan mengapa dia tertarik pada Harvey, yang hampir 10 tahun lebih muda darinya. Tidak. Apa yang sebenarnya aku pikirkan? Alice mengerutkan kening dalam-dalam, dan dia merasa hatinya kacau. Sumber kebingungannya tidak diragukan lagi adalah Harvey. Dia merasa Harvey sepertinya memiliki banyak rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Dan rahasia ini juga membuatnya semakin penasaran dengan Harvey. Ketika Harvey kembali ke rumah, pertama-tama dia membuat secangkir teh yang menenangkan untuk dirinya sendiri.
Lalu dia berbaring di sofa ruang tamu, menyalakan TV, dan menikmati sore hari. Saat itu sekitar jam 4 sore. Harvey menerima panggilan, dan suara lembut Jasmine terdengar dari sana. Kakak White, bisakah kamu menjemputku dari sekolah? Mobilku dikirim untuk diperbaiki dan aku belum mendapatkannya kembali. Setelah mendengar ini, Harvey teringat. Kemarin, saya membuat janji dengannya untuk makan malam bersama dan berjanji akan menjemputnya dari sekolah. Karena pesta minum di sisi Emily pada siang hari, saya sebenarnya lupa tentang masalah ini. Oke, kamu di mana? Saya akan datang sekarang. Kedua pihak sepakat untuk bertemu di pintu masuk Universitas Keuangan dan Ekonomi, dan mengatakan bahwa seseorang telah melecehkannya baru-baru ini. Harvey tidak terlalu memperhatikan. Setelah mengobrol beberapa patah kata, dia menutup telepon. Daksud sangat kaya. Tempat ini terkenal dengan wanita cantik dan berkualitas tinggi. Harvey sering melewati tempat ini ketika dia masih kuliah. Setiap musim panas, selalu ada kaki putih dan panjang di depan pintu. Di musim dingin, ada berbagai macam stocking, sepatu hak tinggi kecil, dan rok yang memeluk pinggul. Dengan bentuk dan wajah mereka, mereka semua cantik dengan skor 75 atau lebih. Apalagi, wanita cantik yang kaya tidak hanya memiliki image yang bagus, tapi juga memiliki latar belakang keluarga yang baik. Jadi gadis-gadis di sekolah ini umumnya tidak melihat aturan tak terucapkan dalam mengendarai mobil mewah dengan sebotol Red Bull di atapnya. Lagi pula, gadis yang belajar keuangan itu sedikit arogan. Selain itu, beberapa orang mungkin salah paham tentang sekolah ini, mengira akan lebih mudah mencari pacar jika jumlah perempuan lebih banyak. Ya, memang banyak cewek di sekolah ini, tapi untuk mencari pacar, kamu harus kaya atau tampan. Seperti anak laki-laki miskin berpenampilan biasa yang datang ke sini untuk kuliah, sulit bagi mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, apalagi pacar. Kebanyakan dari mereka menjual asuransi setelah lulus. Dalam perjalanan, Rolls-Royce Cullinan yang gelap dan mendominasi melaju dengan mulus. Harvey memulai pengundian terakhir hari ini. Sistem, lotre. Ting. Hadiah, 76% ekuitas Purple Mountain Hotel. Selamat kepada tuan rumah karena telah menjadi pemegang saham terbesar, Purple Mountain Hotel. Sertifikat ekuitas telah disimpan di ruang sistem dan dapat diterima oleh tuan rumah kapan saja. Aku pergi. Harvey tercengang. Dia awalnya mengira bahwa menurut sifat sistem saluran kemih, pengundian terakhir hari ini mungkin akan berakhir. Hasilnya, ada reward yang menarik. Purple Mountain Hotel adalah salah satu dari 10 hotel bintang 5 teratas di Daksud. Terletak di area inti zona keuangan dan perdagangan berdekatan dengan Menara Mutiara Oriental yang terkenal dan pusat konferensi internasional, dengan transportasi yang nyaman dan lingkungan yang elegan. Hotel ini memiliki tinggi 148 meter dan memiliki total 46 lantai. Hotel bintang 5 ini kini memiliki nilai pasar 3,2 miliar. Dan berapa nilai 76% sahamnya? 2,4 miliar. Harvey juga menjadi sedikit bersemangat sejenak. Meskipun sebelumnya dia telah memperoleh supercar, rumah mewah, dan uang tunai 100 juta dari sistem, dan bahkan menjadi kaya dalam semalam, dia tetap terkejut dengan angka yang mencengangkan ini. Tenang. Harvey, kamu akan menjadi taipan papan atas. Tenang. Kamu harus tenang. Hei, Jasmine, siapa yang baru saja kamu telepon? Kamu terkikik-kikik sepanjang waktu. Katakan pada saudari-saudari itu, teman kita tidak sedang jatuh cinta, bukan? Tidak mungkin, kan? Jasmine memiliki standar yang sangat tinggi. Mungkinkah kita memilikinya secepat ini? Saat ini, Jasmine mengenakan gaun sutra putih, gaun longgar hanya mencapai pinggul, dan sosok sempurna siap ditampilkan. Kaki panjang di bawah rok indah, serta kulit seputih salju. Dia memiliki rumah sendiri di luar dan asrama di sekolah. Lagi pula, gadis-gadis dari keluarga kaya itu sangat sombong. Mendengarkan ejekan teman sekamarku, Jasmine, yang sedang merias wajah, terlihat malu-malu. Aku benci itu. Kamu hanya tahu cara menggodaku. Apakah kamu tidak tahu bahwa Michael mengejarmu setiap hari? Aku tidak menyukainya. Tetapi dia tidak mau berhenti. Jadi aku mencari teman yang baik untuk membantu aku memblokirnya.
Berhenti menebak-nebak, aku akan merias wajah. Memikirkan Harvey, tanpa sadar Jasmine tersenyum. Pikiran untuk bertemu Harvey nanti. Jasmine menjadi lebih serius dalam merias wajah. Pepatah yang mengatakan bahwa wanita harus menjaga orang yang menyenangkannya memang benar. Jika mereka tidak ingin berbicara dengan Anda, mereka tidak akan repot-repot merias wajah. Tapi Elena, sahabatnya, sama sekali tidak mempercayai perkataan Jasmine. Tiba-tiba, sepasang tangan lembut memeluk Jasmine dari belakang. Jasmine dalam keadaan linglung dan tiba-tiba tertangkap. Sesaat panik. Tersipu, dia berbalik dan menatap dengan marah. Elena, tolong berhenti membuat masalah. Mereka akan segera datang, saya akan terlambat. Elena tersenyum. Uleni dengan kuat dengan tangan Anda dan itu akan menjadi sangat elastis. Jasmine, apakah kamu diam-diam makan susu pepaya akhir-akhir ini? Kenapa kamu begitu besar sekarang? Brengsek, siapa yang memberitahumu bahwa makan susu pepaya akan membuatmu bertambah besar? Itu secara alami. Aku tidak makan apapun. Mendengar ini, Elena bingung dan menggaruk lagi. Itu tidak benar. Lalu kenapa kamu begitu berkembang? Elena bergumam, berbalik dan melihat ke cermin, dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat. Cemberut mulutmu dan dengusan. Jasmine, apakah kamu dipelihara oleh cinta? Tidak. Kamu harus mengajakku keluar untuk bertemu pria tampan itu nanti. Kalau tidak, aku akan membeberkan rahasia kecilmu. Jasmine semakin tersipu ketika mendengar ini. Dia menatap wajah kecil lucu Elena dengan marah dan tak berdaya. Dasar jalang nakal. Ya. Oke. Bawa saja kamu ke sana. Aku dan yang lain tidak ada masalah. Jangan bicara omong kosong di belakangku. Hati-hati dan aku akan menghajarmu sampai mati. Jasmine mengepalkan tangannya. Jangan khawatir. Gadis ini masih sangat berprinsip. Elena tersenyum dan meyakinkannya dengan menepuk dadanya. Pada saat ini, mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di pintu masuk Universitas Keuangan dan Ekonomi Daxwood. Ada banyak pria muda kaya yang berpakaian seksi, menunggu untuk merayu para gadis. Hai kakak, mobilnya bagus, BMW seri 7. Tapi ini model 19, dan harganya hanya beberapa ratus ribu. Aku khawatir agak sulit mengajak cewek bermalam di Caida. Ayo, saudaraku. Oh, bukankah ini Porsche Panamera yang baru? Ini lebih baik dari seri 7 miliknya. Saya rasa kamu bisa melakukannya. Saudaraku, bekerjalah lebih keras. Brengsek. Mobil yang luar biasa. GTE. Kamu keren banget. Cukup. Bahkan lebih bagus dari Panameranya. Tapi tahukah kamu, GTR kurang begitu dikenali di mata gadis-gadis kaya raya. Ayo lihat Ferrari 488 ini, Gan. Harus mengandalkannya untuk merayu para gadis. Saya mengendarai Ferrari dengan satu tangan. Seorang pria kaya generasi kedua dengan penampilan biasa-biasa saja dan pakaian cantik sedang memotret Ferrari 488 merahnya dan pamer kemana-mana. Dia persis seperti Michael yang dikatakan Jasmine. Klub Mavis milik keluarganya memiliki nilai pasar beberapa miliar. Menjadikan mereka generasi kedua yang benar-benar kaya. Saudara Michael sangat kuat. Saudara Michael, apakah kamu sudah menemukan targetmu hari ini? Jangan bersaing dengan orang kecil seperti kami. Saya ingin bertanya kepada Tuan Mavis apakah ada yang berkualitas tinggi? Jika demikian, Tuan Mavis merekomendasikan kepada saya. Saya ingin mencobanya. Aduh, saya juga sangat tertarik ketika Anda mengatakan itu. Tuan Mavis memiliki banyak pengalaman. Bisakah Anda memperkenalkannya kepada kami? Ya, ini hanya 1 malam. Kamu masih sangat muda. Bisakah kamu memperkenalkan 2 yang lebih baik? Michael sangat puas dengan sanjungan orang-orang ini dan mendengus dengan ekspresi bangga di wajahnya. Jangan bicara omong kosong. Aku serius kali ini. Aku di sini untuk mengejar calon pacarku. Ingat, namanya Jasmine. Harvey baru saja tiba. Dan dia ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Namun setelah mendengar kata-kata tersebut, saya langsung bingung. Jasmine. Mungkinkah Tuan Muda Mavis ini adalah orang yang dikatakan Jasmine sedang mengejarnya? Harvey memandang Michael dengan ekspresi aneh. Orang-orang kaya generasi kedua di sekitar mereka mulai memuji Michael lagi. Ke-14.